Amerika dan Israel semakin memanas. Di tengah eskalasi konflik ini, muncul laporan intelijen Amerika yang menyebut Rusia diduga memberikan informasi strategis kepada Iran. Pertanyaannya, apakah benar dan sejauh mana sebenarnya peran Rusia dalam konflik ini? Saya diskusikan bersama dosen dan analis Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kiptia. Mbak Tia, selamat malam dengan Tifal di sini. Ya, selamat malam Mas Tifal. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Suara Mbak Tia sudah cukup terdengar jelas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau mengaitkan dengan Iran yang pernah latihan bareng Rusia sebelum konflik ini pecah, informasi intelijen bahwa Rusia ada di balik Iran ini cukup kredibel atau tidak menurut Anda, Mbak? Ini dong Mbak Tia? Halo Mas. Oke, suara saya terdengar ya Mbak ya? Bisa diulangi kembali Mas karena terputus-putus. Oke, begini, kalau mengingat lagi Iran pernah latihan bersama dengan Rusia sebelum konflik ini pecah, apakah laporan intelijen yang menyebut bahwa Rusia ini ada di balik Iran di tengah konflik yang memuncak sekarang cukup kredibel atau tidak menurut Anda? Ya, saya melihatnya bahwa berdasarkan statement dari Menlu Iran ya, Menteri Arakci menyatakan bahwa Rusia tidak terlibat secara langsung, tapi kerjasama militer Iran dengan Rusia sudah terjalin sudah cukup lama. Sebelum serangan ini terjadi juga mereka sudah banyak bekerja sama dalam hal militer, termasuk juga saya pikir bukan persoalan data intelijen saja ya. Dan ketika Iran menyerang titik-titik pasti Amerika Serikat dan tidak ada yang meleset, kemudian dituduh Rusia dengan Iran bekerja sama, memang mereka bekerja sama. Tapi ketika ditanya, Menlu Arakci ini tidak detail menyatakan komponen apa saja yang menjadikan mereka kerjasama begitu. Kalau Jadi memang kalau ada tuduhan itu memang benar dan mereka bukan hanya di persoalan data intelijen saya pikir, tapi juga termasuk dalam suplai rakitan ya. Kalau kita melihat beberapa rudal atau rudal balistik Iran yang memang sangat terkenal begitu ya, itu juga bisa jadi merupakan bagian dari kerjasama tersebut, Mas Tifal. Dan Anda menangkapnya motifnya, kalaupun itu benar Rusia ada di balik peran Iran di tengah konflik ini, motifnya buat apa? Apa untung yang didapatkan oleh Rusia? Ya, sebenarnya kan dalam peta politik global itu ada dua kekuatan ya. Satu aliansi Amerika Serikat dan sekutunya, satu lagi adalah Rusia dan sekutunya. Artinya kalau Rusia membiarkan Iran terbenam, sama saja ini akan memberikan hegemoni kuat Amerika Serikat di Timur Tengah. Cina dan Rusia itu, Mas Tifal, sangat berkepentingan besar untuk juga ikut dalam apa namanya mengekang hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Misal, saya berikan contoh bagaimana Cina juga berpartisipasi untuk mengurangi dominasi Amerika di Timur Tengah. Misalnya sekarang perusahaan-perusahaan Cina seperti Huawei itu sudah mencoba berinvestasi di Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia sekarang tidak lagi bertumpu semuanya terhadap investasi Amerika Serikat atau kerjasama dengan Amerika Serikat dalam masalah bisnis, tapi juga mereka membuka diri untuk Mbak Tia? Kami coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan narasumber kami. Membahas lagi terkait dengan informasi intelijen yang menyebut Rusia ada di balik posisi Iran yang saat ini berada di tengah konflik ini. Mbak Tia, saya mau pastikan dulu suara saya terdengar jelas ya Mbak? Tadi sempat terputus. Ya, sekarang ya, Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi Mbak soal tadi, soal kepentingan tadi kalaupun kemudian benar ya, Rusia ada di balik Iran. Ya, jadi persoalan Rusia di balik Iran saya pikir secara peta politik global kan terbagi dua. Satu Rusia dan sekutunya, kemudian Amerika dan sekutunya. Sudah jelas Rusia punya kepentingan besar bagaimana Iran ini tetap eksis di Timur Tengah. Tujuannya untuk menghalau hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan saya pikir bukan hanya Rusia ya untuk menghalau kekuatan Amerika Serikat ini, termasuk juga Cina yang menjadi bagian sekutunya Rusia dan juga Iran, begitu. Jadi caranya bagaimana? Cina sekarang sudah mulai berinvestasi di beberapa negara di Timur Tengah. Misalnya Huawei sekarang Mas, itu juga ada berinvestasi di Saudi Arabia. Ini merupakan bentuk bagaimana supaya Amerika tidak mendominasi Timur Tengah lagi. Dan jika Iran tidak ada, itu satu-satunya negara loh di Timur Tengah yang saat ini Iran ini menjadi penghalau atau batu sandungan bagi kepentingan Israel dan Amerika Serikat. Maka bagaimanapun caranya Rusia dan Cina itu harus menjadikan Iran tetap eksis. Kalau Iran hancur, kalau Iran tidak ada, sama dengan mereka juga tidak ada begitu. Jadi memang Rusia dengan Amerika Serikat
tidak secara langsung berkonflik, tapi di belakang itu semua Rusia tetap menjaga dominasinya terhadap aliansinya juga. Hmm. Dia juga melindungi aliansi sama seperti Amerika melindungi aliansinya. Maka Iran bagaimanapun caranya harus dijaga. Kalau Iran tidak ada, sama juga dengan mereka tidak ada. Sama atau dengan Amerika juga menjaga Israel sedemikian rupa. Karena buat Amerika kalau Israel tidak ada di Timur Tengah sama dengan menghalau Amerika kepentingannya di Timur Tengah begitu. Jadi masing-masing dua kekuatan ini menjaga satu sama lain. Bagaimanapun caranya itu pasti Rusia dan Cina akan menjadikan Iran tetap ada. Bagaimanapun caranya, termasuk membantu berbagai informasi intelijen, kemudian kerjasama militer, supply senjata dan lain-lain, termasuk kerakitan dan lain-lain. Tapi memang deklarasinya, statementnya di dunia internasional, baik Rusia dan Cina itu masih soft ya, hanya berupa kutukan dan tidak terlibat, begitu kan? Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Mbak, tapi kalau kemudian melihat ada informasi intelijen seperti ini, walaupun kemudian sudah ada reaksi yang tampak meragukan dari Donald Trump atas informasi itu, menurut Anda AS akan bereaksi bagaimana nanti? Nah itu dia, saya berharap sih mundur ya, kalau tahu Rusia dan Cina terlibat, harusnya Amerika Serikat pelan-pelan menghentikan serangannya terhadap Iran dan Iran juga tidak melakukan retaliation lagi. Didasari Artinya oleh apa? Anda mengatakan lebih baik mundur saja AS ini? Karena kalau terus-terusan dibombardir dan sampai sebagaimana Trump menyatakan harus sampai selesai, Iran harus sampai lebur, saya pikir Rusia dan Cina tidak akan tinggal diam. Dengan tidak akan tinggal diamnya Rusia dan Cina, itu artinya konflik makin melebar, makin panjang, dan efeknya bukan hanya terhadap Iran saja, ini akan memberikan efek yang luar biasa pada politik global. Bukan hanya pada regional saya pikir, tapi pada politik global dan juga pada perekonomian, termasuk juga ke kita, ke Asia dan juga ke Asia Tenggara begitu. Jadi sebagai orang yang fokus dengan Timur Tengah, riset Timur Tengah, dan saya juga di Indonesia, bagaimana caranya statement-statement media dan juga saya akademisi itu harus menstop konflik ini karena efeknya akan terkena dampaknya terhadap perekonomian kita begitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kalau tahu Rusia terlibat harusnya US mundur karena ini akan menjadi besar begitu ya. Jadi beberapa scholars yang memprediksi akan perang dunia ketiga bisa jadi begitu. Dan Harusnya ini juga kalau dilihat dari sistem pertahanannya juga. Kalau kemudian Rusia dan Tiongkok ini bergabung dengan kubunya Iran melawan AS dan Israel, ini secara kekuatan pertahanan masing-masing juga udah kelihatan mana yang mencolok menurut Anda, begitu? Sebetulnya kalau langsung itu tidak akan terjadi kalau langsung. Tapi backup secara tidak langsung itu sudah mereka lakukan sebetulnya. Karena begini, perhitungan saya dengan kondisi ekonomi Iran di bawah sanksi Amerika Serikat selama 70 tahun, itu rasanya impossible Iran demikian bagus melakukan serangan balik atau retaliation, bahkan bisa mengetahui titik-titik lemahnya Amerika Serikat begitu. Dan kita melihat bahwa beberapa rudal balistik Iran jarang yang meleset begitu ya. Jadi memang mereka sudah bermain, sudah ikut serta, hanya saja tidak secara langsung. Secara perhitungan kekuatan, tentu kalau face to face Amerika dengan Iran jauh, Amerika di atas Iran 4 kali lipat dari jumlah personel tentaranya saja 1,3 juta kalau tidak salah dari pihak Amerika, sementara Iran hanya 500 sampai 600 personel. Ini dari segi jumlah tentaranya sudah jauh, belum kekuatan dari segi kapal induk dan lain-lain itu jauh sekali. Kalau dari kita melihat dari dua negara ya, tapi kalau digabungkan, wah itu dahsyat Mas. Jangan sampai terjadi lah, sampai terjadi. Jangan sampai terjadi karena punya cadangan minyak, ya. Karena banyak hal juga yang terdampak di sini, apalagi cadangan minyak hanya 20 ya. Itu dia, itu yang Anda sebutkan tadi, masalah cadangan minyak dan aspek ekonomi banyak negara terdampak di sini. Mbak Tia, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu Mbak, selamat malam. Di tengah perang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump